Assalamualaikum, hai guys, welcome back lagi bareng aku Sinta Puspita. Nah, kalian udah simak video yang bagian pertama, kedua. Nah, ini adalah bagian ketiganya. Kita akan membahas tentang landasan teori apa aja sih yang digunakan peneliti. Nah, yang pertama, film ini sebagai media komunikasi massa. Nah, film ini sebagai suatu saluran untuk berbagai rupa ide, gagasan, serta konsep yang berintegritas dan bisa menimbulkan dampak yang bermacam-macam dari penayangannya. Menurut Ariyanti, tahun 2010 pada film kepada layaknya pada akhirnya akan menghasilkan persepsi serta pemahaman tertentu yang mampu mengarahkan masyarakat dan memungkinkan terjadinya perubahan realitas sosial. Baik dalam film ini juga dapat mempengaruhi emosional seseorang mengenai konstruksi realitas body shaming pada media massa. Ini menyatakan bahwa body shaming ini dapat terwujud dalam 3 hal, diantaranya mengkritik penampilan diri sendiri melalui penilaian atau perbandingan dengan orang lain, mengkritik penampilan orang lain di depan mereka, dan juga mengkritik penampilan orang lain tanpa sepengetahuan mereka. Nah, body shaming ini merupakan bentuk perilaku atau tindakan mengkritis fisik, penampilan, atau citra secara negatif kepada diri sendiri maupun orang lain. Nah, body shaming di sini termasuk ke dalam tindakan perundungan secara verbal yang berdampak pada psikologi seseorang berupa timbulan seperti rasa cemas dan juga minder atau kecenderungan menutup diri dari sosial, sehingga rasanya tidak percaya diri hingga depresi pun terjadi. Berdasarkan Association of Anorexia Nervosa and Association Disorders, jadi body shaming ini dapat mengakibatkan trauma secara emosional dan juga berpotensi menyakiti diri sehingga berpotensi menyakiti diri sendiri hingga gangguan mental seperti gangguan dysmorphic tubuh atau body dysmorphic disorders itu terjadi. Fenomena body shaming di Indonesia ini sering sekali terjadi akibat masih adanya parameter suatu standar kecantikan. Nah, hal ini mengedepankan visualisasi fisik seseorang yang serupa dengan standar kecantikan karena dianggap lebih mampu menarik asistensi khalayak umum. Nah, tidak hanya itu, sering sekali media massa menampilkan karakter gembuk atau seseorang yang memiliki kekurangan fisik baik dari subjek kritiknya mereka. Salah satu pakar ahli bernama Paul Watson ini menjelaskan bahwa sering sekali masyarakat menganggap apapun yang ditampilkan oleh media massa merupakan suatu nilai kebenaran, padahal sebenarnya persepsi kebenaran yang dipakai oleh media itu bukanlah suatu nilai kebenaran yang sejati dan sesungguhnya, karena pada kenyataannya tidak ada alat ukur yang pasti untuk mengukur kecantikan seseorang, sehingga karena itu semua hanya bersifat realitas atau perbedaan pandangan dari setiap individu dan juga dari khalayak umum. Nah, salah satu teori analisis wacana Van Dijk. Jadi dia dalam teori wacana Van Dijk ini terbagi ke dalam 3 tingkatan. Antara lainnya yang pertama struktur makro, superstruktur, serta struktur mikro. Nah, struktur makro ini ialah arti segala global secara universal dari suatu teks yang bisa dimengerti hanya dengan melihat topik dari teks tersebut. Nah, superstruktur ini ialah kerangka suatu teks secara utuh, sedangkan struktur mikro diamati dengan menganalisis struktur kalimat yang terdiri dari opsi kata, proposisi, anak kalimat, gaya bahasa yang digunakan. Struktur kalimat yang terdiri dari opsi kata, proposisi, anak kalimat, gaya bahasa yang digunakan dalam sebuah teks maupun dibagi ke dalam 3 tingkatan, namun ketiganya memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Oke, segitu aja dari pembahasan video kali ini. Nah, kita akan lanjut nanti di bagian keempat mengenai metode penelitian. Nah, apa sih metode yang digunakan dalam penelitian kali ini? Apakah kualitatif atau kuantitatif? Jadi kita akan bahas pada video berikutnya. Penasaran? Simak langsung videonya dalam